Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya Dimas Arif Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menerapkan pembinaan disiplin bagi peserta didik. Dan kali ini saya punya 5 rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa itu disiplin? Yang kedua, mengapa pembinaan disiplin penting? Yang ketiga, bagaimana teknik pembinaan disiplin kelas? Yang keempat, bagaimana cara memelihara dan meningkatkan disiplin. Dan yang terakhir, ada bagaimana penerapan reward dan punishment yang tepat. Mulai dari yang pertama, apa itu disiplin? Istilah disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang menunjuk kepada kegiatan belajar mengajar. Dan dalam bahasa Inggris yaitu disciple, yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seseorang, pemimpin. Ya, pendapat lain menurut Lemhanas tahun 97 berpendapat bahwa disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang diberlakukan bagi dirinya sendiri. Sedangkan menurut TOO tahun 2004, disiplin sebagai upaya mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku, serta pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilannya. Dari beberapa pengertian tadi dapat kita pahami bahwasanya disiplin adalah suatu sikap mengikuti dan menaati semua peraturan dengan tertib dan teratur serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Adapun unsur-unsur disiplin antara lain ada 4 ya. Yang pertama ada pengaturan, hukuman, penghargaan dan konsistensi. Yang pertama ada peraturan. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk perilaku. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh guru ataupun orang tua dengan tujuan untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui bersama dalam kelompok, rumah, sekolah dalam situasi tertentu. Yang kedua ada hukuman. Hukuman berarti menjatuhkan seorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran pembalasan. Menurut ahli pendidikan, hukuman dipandang mempunyai 3 peranan penting dalam membantu anak menjadi insan yang bermoral. Yang pertama ada fungsi menghalangi. Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, hukuman mempunyai fungsi mendidik, yakni menyadarkan bahwa anak setiap perbuatan itu mempunyai konsekuensinya. Dan yang ketiga, hukuman mempunyai fungsi memberi motivasi anak untuk menghindari kesalahan. Dan yang ketiga ada penghargaan. Penghargaan menurut Harlock adalah tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan yang diberikan oleh orang tua ataupun guru kepada siswa sebenarnya tidak perlu selalu berupa materi, tetapi juga dapat berupa non-materi seperti kata-kata, pujian, senyuman, tepukan punggung dan sebagainya. Dan yang terakhir ada konsisten. Konsisten berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsisten harus mempunyai ciri semua aspek disiplin. Harus ada konsisten dalam peraturan, hukuman dan juga penghargaan supaya anak tidak bingung. Kalau tidak ada konsisten, maka anak tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, mengapa sih pembinaan disiplin itu penting? Perilaku negatif sebagian remaja pelajar dan mahasiswa pada akhir-akhir ini telah melampaui batas kewajarannya karena telah menjurus pada tingkat melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Nah, salah satu upaya kita untuk mencegah perilaku negatif tersebut, kita dapat mengundang anak-anak untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Dengan demikian, orang tua mempunyai posisi yang sangat penting di sini karena merekalah yang bertanggung jawab untuk meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak, dan bersama sekolah dan masyarakat dikembangkanlah disiplin itu. Disiplin merupakan salah satu upaya dan perbuatan untuk meningkatkan kualitas belajar, karena dengan disiplin segala kegiatan akan teratur dan terarah sehingga tujuan belajar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
Berikut adalah manfaat disiplin kelas. Yang pertama adalah dengan disiplin semua kegiatan dalam proses belajar terarah, tertib dan teratur sehingga tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. Yang kedua, kreativitas akan meningkat karena kita terpusat ke satu arah dan tujuan yang tepat. Selanjutnya, dengan disiplin menjadikan kita belajar dengan giat sehingga hal yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang berguna. Yang keempat, dengan disiplin semua kegiatan kita akan lebih meningkatkan kualitasnya karena siswa-siswa tersebut akan lebih peka terhadap pengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang kelima, semua kegiatan dalam belajar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang keenam, dengan disiplin semua kegiatan kita dalam proses belajar yang sedang berlangsung dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan merangsang aktivitas siswa. Dan yang terakhir, dengan disiplin, suasana dan situasi belajar mudah mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai. Disiplin sekolah dapat membuahkan hasil yang bermanfaat, yang hanya mungkin dicapai bila dikaitkan dengan batasan-batasan tertentu. Tentu saja dalam aspek utama kehidupan harus ditetapkan dengan tegas, tapi sebaliknya tidak perlu kita membuat peraturan sampai hal-hal yang lebih mendetail. Contohnya, cara mereka belajar, cara mereka menghafal, atau cara mereka menyusun catatan materi pembelajaran. Nah, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih pilihannya masing-masing. Yang selanjutnya ada teknik pembinaan disiplin kelas. Terdapat 3 cara untuk menanamkan kedisiplinan. Yang pertama ada cara otoriter, yang kedua permisif, dan yang ketiga demokratif. Yang pertama otoriter. Peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksa perilaku yang diinginkan menandai semua jenis disiplin yang otoriter. Tekniknya mencakup hukuman yang berat bila terjadi kegagalan memenuhi standar atau bahkan tidak memenuhi standar sama sekali. Pujian atau tanda-tanda penghargaan tidak akan diberikan ketika anak tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Disiplin otoriter dapat berkisar antara pengendalian perilaku anak yang wajar hingga yang kaku yang tidak memberi kebebasan bertindak, kecuali yang sudah disesuaikan dengan standar yang ditentukan. Disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman. Dalam kajian anak-anak yang belum masuk sekolah, Bourin menemukan bahwa anak-anak yang orang tuanya otoriter suka bertengkar dan mudah marah, sedangkan anak-anak yang orang tuanya pesimis seringkali suka memperuntutkan dorongan hati, galak, rendah kepercayaan dirinya, dan rendah prestasinya. Tetapi anak-anak yang orang tuanya otoritatif paling mantap, bersikap mudah bekerja sama, mengendalikan diri sendiri, penuh tenaga, bersahabat, dan berorientasi pada prestasi. Yang kedua ada cara permisif. Disiplin permisif sebetulnya berarti disiplin atau tidak berdisiplin gitu. Biasanya disiplin permisif tidak membimbing anak ke pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan hukuman. Bagi kebanyakan orang tua, disiplin permisif merupakan protes terhadap disiplin yang kaku dan keras pada anak-anak mereka sendiri. Dalam hal seperti ini, anak sering diberi batasan atau kendala yang mengatur apa saja yang boleh dilakukan. Mereka diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan berbuat sekehendak mereka. Artinya, pendidikan permisif tidak begitu menuntut, juga tidak begitu menetapkan sasaran yang jelas bagi anaknya, karena yakin bahwa anak-anaknya harus berkembang sesuai dengan kecenderungan alamiahnya. Yang ketiga, cara demokratis. Metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Metode ini lebih menekankan aspek edukatif dari disiplin daripada aspek hukumannya. Disiplin demokratis menggunakan hukum dan penghargaan dengan penekanan yang lebih besar pada penghargaan. Hukuman tidak pernah keras dan biasanya bentuk hukuman badan tidak diperlakukan. Hukuman yang digunakan bila terbukti bahwa anak-anak secara sadar menolak melakukan apa yang diharapkan dari mereka.
Bila perilaku anak memenuhi standar yang diharapkan, orang tua atau pendidik yang demokratis akan menghargai dengan pujian atau pernyataan persetujuan lainnya. Yang selanjutnya, cara memelihara dan meningkatkan disiplin anak. Ada ratusan cara terbaik untuk memelihara dan meningkatkan disiplin anak. Namun disiplin yang efektif dapat disarikan menjadi beberapa prinsip dan strategi sederhana. Di antaranya yang pertama yaitu membuat aturan yang bagus, yang jelas, dan diperlakukan dengan tegas. Lebih baik bila aturan-aturan itu ditulis dan ditempelkan. 2. Beri peringatan atau petunjuk apabila anak Anda mulai berbuat salah. Ini cara terbaik untuk mengajari mereka cara mengendalikan diri. Yang ketiga, bentuk perilaku positif yang mendukung perilaku yang baik melalui pujian atau perhatian, mengabaikan perilaku yang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian Anda. Yang keempat, didiklah anak sesuai dengan harapan Anda. Secara umum, orang tua tidak meluangkan waktu untuk anaknya secara cukup untuk membicarakan dengan anak perihal nilai atau aturan, juga tentang mengapa semua itu penting. Yang kelima, mencegah masalah sebelum terjadi. Menurut psikologi perilaku, kebanyakan masalah terjadi akibat rangsangan atau pertanda tertentu. Tidak terjadi begitu saja. Memahami tanda-tanda dan menghilangkan rangsangan yang membantu Anda mengingkari situasi yang memicu perangai buruk. Nah, selanjutnya, apabila peraturan yang telah dinyatakan dengan jelas dilanggar, baik dengan sengaja ataupun karena terpaksa, langsung ditanggapi dengan hukuman yang sesuai. Bersikaplah konsisten dan melakukan apa yang Anda katakan dengan apa yang Anda lakukan itu. Yang ke-8, apabila hukuman tidak dapat dielakkan, pastikan bahwa hukuman itu setara dengan pelanggaran atau perilaku yang dilakukan oleh anak. Dan yang terakhir, biasakan diri Anda dengan sejumlah teknik pendisiplinan yang paling sering dianjurkan. Lalu, bagaimana penerapan reward dan punishment yang tepat? Karakter siswa dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan penerapan reward dan punishment. Reward dan punishment bisa menjadi sebuah upaya untuk menumbuhkan disiplin anak, karena anak-anak membutuhkan stimulus atau hal yang baik, salah satunya dengan reward. Apalagi jiwa-jiwa yang masih mempunyai jiwa persaingan dan kecemburuan. Memberikan reward pun harus sangat hati-hati. Jangan sampai menekan satu dan menjatuhkan yang lainnya. Reward yang diberikan tentu saja harus ada unsur keseluruhan. Sedangkan punishment itu sangat membantu untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang kesalahannya. Bentuk-bentuk reward dan punishment yang diberikan kepada siswa tentu bukan hal yang bisa melumpuhkan apalagi mematikan potensi siswa. Sebaliknya, reward dan punishment yang ditetapkan harus memberikan pengaruh bagi karakter siswa. Terlebih dalam pemberian punishment harus disesuaikan dengan kesalahan siswa. Meskipun memang dalam penerapan reward dan punishment itu tentunya menimbulkan sikap dan respon siswa yang berbeda-beda. Ada siswa yang ketika mendapatkan reward, ia merasa senang karena usaha yang ia kerjakan dengan susah payah mendapatkan hasil. Meskipun hanya dengan sebuah pujian, hal itu tentu menjadikan anak lebih bersemangat dalam belajar, meskipun melakukan kebaikan lainnya. Selain itu, ada pula anak yang bersikap biasa-biasa saja, atau bahkan menganggap bahwa reward itu tidak penting. Mengingat ada beberapa dampak seperti si penerima reward akan melakukan hal-hal tertentu jika mendapatkan reward saja, ataupun si penerima reward akan dijauhi teman-temannya dalam waktu sesaat. Namun di samping itu, tentunya siswa lain akan merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan lebih rajin dan giat dalam belajar. Kesimpulannya, setiap institusi pendidikan atau sekolah harus menerapkan sikap disiplin kepada para peserta didiknya. Kita menyadari bahwa disiplin memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan peserta didik. Disinilah dibutuhkan keseriusan sebuah lembaga pendidikan dalam pembinaan disiplin siswa. Pendidik memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan peserta didiknya. Pendidik juga harus mampu menjadi model yang baik bagi peserta didiknya. Begitu pula halnya dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah, dibutuhkan kerja yang nyata dan bukan hanya sebatas teori belaka.
Untuk lebih memudahkan dalam menanamkan sikap disiplin kepada para siswanya agar dapat terlaksana dengan baik dan siswa bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, harus dimulai dari pendidik itu sendiri, serta menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa itu sendiri. Dengan sendirinya, siswa akan menyadari bahwa betapa pentingnya disiplin diri dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, di sekolah, bermasyarakat, beragama, berbangsa, maupun berkehidupan bernegara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.